Guys, malam ini Ngopsi dibajak oleh Joko Porong. Aha. Tapi karena spesial kegiatan peringatan Hari Musik Nasional, kita akan menyelenggarakan pertunjukan musik dengan tema Jelajah Bunyi Nusantara Archipelago Sound 2021. Pastinya bintang tamunya malam ini akan menarik. Penasaran? Makanya cepat lihat channel ini. Channel di Cak Durasim dan Gamelan Sawunggaling. Oke, penasaran? Semakin penasaran? Semakin penasaran? Hahaha. Halo, selamat malam untuk semuanya. Kita ketemu lagi dalam Ngopsi, ngobrol bareng seniman. Malam ini Ngopsi dibajak oleh Joko Porong. Tentunya oleh karena rangkaian kegiatan dari peringatan Hari Musik Nasional yang nantinya akan mengadakan satu kegiatan pertunjukan musik dengan tema Jelajah Bunyi Nusantara Archipelago Sounds 2021. Kita akan mendatangkan satu teman seniman pegiat musik, anak muda, berbakat, beriman dan sebagainya. Yang jelas adalah sebenarnya satu seniman ini bibit dari Jawa Timur. Nah, penasaran kan? Kita langsung ketemu dengan orangnya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas Ahmad Oktabrian. Iya. Oke. Mas, asal Jawa Timurnya dari mana, Mas? Kebetulan dari Trenggalek. Oh, Trenggalek. Iya. Lalu lama studi di Surabaya. Trenggalek endi, Mas? Tugu, Pak kula. Urung ana nang peta ya. Iki. Urung ana Bang Juni barang iku. Ada. Oke, maaf. Tapi satu. Ya. Tapi ciri-ciri dari tidak ada Bang Ju itu sebenarnya ciri-ciri lingkungannya yang masih kondusif dan tertib. Ciri-ciri banyak aturan itu oleh karena banyak yang harus diatur. Sehingga ternyata banyak yang enggak punya aturan. Akhirnya lahirlah aturan-aturan itu. Ya, ini bahasa seniman karena kita ngobrol dengan seniman, biasanya seniman itu pakai istilah-istilah yang unik. Karena memang seniman seperti apalagi Mas Brian yang masih muda dan banyak hal tentang seni musik atau seni pertunjukan gimana? Seni musik. Ya. Fokus pada seni musik atau mempelajari seni-seni yang lain? Ya, karena studi kita kebetulan di UNESA, di Tasik. Jadi ya tidak menutup kemungkinan kita mempelajari seni-seni yang lain. Seperti itu. Mas Oktabrian kuliah di UNESA? Di UNESA. Sebelum kuliah? Sebelum kuliah saya SMA di Trenggalek. Di Trenggalek. Sudah belajar musik di situ? Sudah, Pak. Kira-kira saya sejak SMP ya atau SD bahkan mengenal musik. Ya, anak muda. Musik apa, Mas? Ya berawal dari band-bandan biasa seperti itu, lalu SMP. Jiwa muda karena ya. Iya, jiwa muda, ikut-ikut festival kemana-mana gitu. Ada prestasi, Mas, ketika mengikuti misalkan band dan sebagainya gitu? Saya kalau prestasi itu mungkin di keroncong. Oh, malah keroncong? Ikut keroncong. Berarti tidak hanya band, keroncong juga. Ya, menginjak SMA itu mulai mengenal keroncong, ya mungkin di ekstrakurikuler SMA saya ada musik keroncong juga.
kok menarik ini gitu. gitu. Akhirnya ya beberapa kali ikut festival-festival, ya alhamdulillah Berprestasi. Nyantol. Apa itu keroncong, musik keroncong yang menarik misalkan tadi kok dari band-bandan kemudian langsung pindah keroncong kok menarik. Yang menarik apanya Mas keroncong? Menarik ya unik gitu aja. Unik gitu. Iya. Kan setiap orang pasti akan, misalkan saya juga seneng keroncong, tetapi karena saya suka keroncong itu tidak terlalu tertib tapi cair, bisa untuk bergaul gitu. Uniknya mungkin saya ada di situ. Keroncong itu jenis musik yang cair, bisa nggak terlalu kaku, guyup gitu ya. Bahasa kita adalah guyup. Mungkin Mas Brian apa tertariknya? Uniknya apa di situ? Iya, kan dari band-bandan ke keroncong pasti merasakan ya. Oh, guyupnya keroncong itu seperti ini, beda banget sama band-bandan seperti itu. Ya band-bandan yang nyekil. Oh gitu ya. Kalau di keroncong tapi kan di band kan ya guyup Mas. Ya guyup. Oh, kalau tukaran ndak ada di band. Tapi memang beda ya, guyupnya band dengan guyupnya keroncong. Ya itu makanya disebut jenis musik yang berbeda. Jenis gitu. musik yang berbeda. Kalau iklimnya mungkin ya. Iklim ya, bahasa Mas Brian iklim. Iya. Ya memang keroncong itu satu bentuk musik yang memang resapan ya. Diresapi, kemudian bisa mungkin semeleh, tidak terlalu outsider itu tampil gitu loh, nggak terlalu itu. Tapi kalau band memang dituntut seperti itu gitu loh. Beda. Kalau nggak tampil ya piye band, maksud delik nang panggung itu kan ya nggak menarik loh. Nah itu memang tipikal dari jenis musik yang berbeda. Musik tersebut ya. Itu akhirnya Mas Brian tertarik ke keroncong, kemudian mempelajari. Berarti ketika mengikuti festival-festival terus kemudian nyantol mendapatkan penghargaan atau juara. Bagaimana kiat-kiat pelatihan di keroncong di situ? Ya, kiat-kiat latihan gitu aja, Pak. Jadi persiapan ya seperti musik-musik biasanya. Kita latihan rutin berapa minggu gitu untuk mempersiapkan festival-festival itu tadi. Sebenarnya nggak ada kiat khusus ya? Nggak. Hanya intent berlatih ya? Biar menemukan apa ya? Chemistry. Oh, oke. Satu grup itu. Berarti memang sebenarnya musik di situ chemistry itu penting. Chemistry itu penting. Walaupun band itu juga sebenarnya chemistry itu kan penting sehingga ketika misalkan menjadi satu grup berlatih. Itulah yang menciptakan chemistry dan itu awal dari kualitas musikal kan gitu ya. Terus kemudian masuk di UNESA. Saya ngambil yang sendera tasik, seni drama, tari dan musik. Iya. Lalu fokus kan di UNESA ada mayor, istilah mayor. Oke, ya memang di musik barat memang terjadi seperti mayor itu, ya. Saya ngambilnya alat musik cello kebetulan. Cello gesek. Oke, tak kira celonya keroncong tadi kan. Keroncong. Enggak ada karena di Indonesia enggak ada jurusan mayor cello betot itu. Cello betot enggak ada. Oke. Terus inten berarti langsung berubah dari keroncong ke musik barat klasik. Iya, tapi gitu. Ya enggak terlalu drastis, tetap ada keroncongnya. Cuma kita mempelajari hal yang baru gitu aja. Mempelajari hal yang baru itu ya musik cello. Sebelumnya enggak pernah megang sama sekali itu. Oke, berarti langsung ada tantangan baru kan gitu ya. Seperti itu. Terus sampai sekarang juga masih aktif band keroncong klasik. Kalau di bandnya mungkin saya sedikit berkurang. Oh, sedikit berkurang, hanya sedikit loh ya. Sedikit. Berkurang, tinggal sedikit maksudnya. Oh, tinggal sedikit gitu. Oke. Yang masih aktif keroncong dan mayor cello. Iya, cellonya tadi. Oke, itu kan hal yang berbeda, Mas. Misalkan tingkat bagaimana cara mengintensitaskan cello dan keroncong itu. Bagaimana misalkan membagi waktu, aku sekarang akan belajar cello, sekarang akan belajar keroncong. Bagaimana membagi waktu itu? Ya tinggal prioritas. Misal keroncong mau ada event atau festival begitu,
kita memprioritaskan keroncongnya lebih tinggi. Lebih tinggi gitu. Nah, selonya itu dikurangi sedikit gitu itu. Artinya di tiap hari Mas Brian melakukan latihan. Tiap hari. Minimal berapa menit, berapa jam satu hari? Untuk selonya sendiri kita itu minimal 2 jam. Minimal 2 jam berlatih selo ya? Untuk selo, tapi ya enggak harus langsung 2 jam gitu. Mencoba sedikit bertambah, membaca, terus kadang nggak kerasa sampai 4 jam malah mungkin ya, lebih, karena iya. asik menemukan asik gitu nggih. Terlanjur latihan ya, wah ini tantangannya harus diselesaikan hari ini. Oh gitu, berarti setiap latihan itu membuat tantangan latihan. Lagi. Wah berarti Mas Brian memiliki prinsip, memiliki disiplin. Disitulah letak sebenarnya bermusik atau menjadi pemusik. Kita sebenarnya penting sekali memiliki disiplin baik dalam mensikapi musiknya ataupun mendisiplinkan dirinya sebagai pelaku. Benar, gitu. Penasaran bagaimana kiprah Mas Brian dalam kekaryaan musik? Kita akan menikmati bagaimana kiprah-kiprah Mas Brian. Di sini nanti akan kita tayangkan musik apa saja yang ditampilkan yang Mas Brian terlibat di situ. Menarik. Yuk kita tonton yuk. Kita tonton. Oke, kita ketemu kembali dalam Ngopsi, ngobrol bareng seniman. Wow, setelah kita tadi melihat tayangan keterlibatan Mas Brian dalam kekaryaan musik, baik musik apa ya tadi yang ditayangkan musik-musik gaya kreativitas gitu. Kreativitas baru. Oke Mas, ternyata Anda bisa menjelajah kemana-kemana ya gitu. Artinya kemana-kemana. Tidak hanya fokus pada musik-musik klasik ya sebagai basic mayor Mas Octabrian gitu. Kepinginnya, oh sebentar Mas, kita ngopi dulu Mas. Dulu, ini pesanan dari panitia, kita suruh ngopi gitu. Relax. Tapi kopi mana ini ya? Yang terpenting ini loh Mas, channel Cak Durasim itu penting. Waduh, kita channel Cak Durasim harus subscribe, like, komen. Ngopi dulu ya. Wah kopi ini Cak Durasim juga enak ya. Sip. Jos ini. Ini padahal kiriman saka Trenggalek gitu ya. Kopi Trenggalek. Tapi juga jangan lupa subscribe channel Gamelan Sawung Galeng. Like di situ ya. Jangan lupa. Karena di channel Gamelan Sawung Galeng sebenarnya bisa melihat karya-karya Mas Octabrian ini. Jadi channel Cak Durasim dan channel Gamelan Sawung Galeng itu sebenarnya sama aja kontennya di sini. Sama aja gitu. Pengisinya acaranya memang hanya Mas Octabrian. Enggak, ada teman-teman yang lain. Oke. Mas, melanjutkan yang tadi Mas. Mas Octabrian ternyata bisa memiliki basic klasik, kemudian memiliki gaya musik yang modern ya, disebut modern atau kreativitas lah ya, nggak usah ngomong tentang modern atau tradisi ya gitu ya. Kreativitas. Artinya kalau mau ditanya gitu, gaya musikal gimana Mas yang Mas Octabrian senengi itu? Kalau saya pribadi itu lebih seneng ke gaya musikal yang di klasik itu pada era-era romantik. Romantik di musik barat, klasik itu era romantik. Di era romantik. Oke. Ini itu menarik. Menariknya di mana itu? Ya di segi kalau saya memandangnya sendiri itu pribadi saya dari ekspresinya itu. Ekspresi dari karya-karya romantik ya? Iya, karya-karya romantik itu. Wah. Artinya kalau di teori musik romantik itu katanya tebal pada wilayah programatiknya. Tebal pada wilayah tersebut. Ekspresi ditonjolkan. Kalau di ekspresi itu terlihat dari apa nih Mas? Misalkan di era romantik itu? Ya, melodi atau melodi ya tempo?
melodi, tempo bisa, dinamika gitu. Dan kalau ada videonya itu ya ekspresi mereka sendiri dari pemainnya, pembawaannya itu, bahkan dari kondaknya kan gitu ya. Dari kondaknya banyak yang menggunakan ekspresi tersebut. Kan berbeda dari kalau zaman barok itu pun juga berbeda. Oh iya gitu. Zaman barok kalau menurut saya ya ya seperti itu. Artinya ekspresi menjadi hal yang menarik di Mas Brian gitu. Iya. Makanya tadi mungkin ada kaitannya ketika ngeband. Wah, itu berekspresi gitu. Tapi itu bukan era romantik. Bukan. Itu hanya orangnya yang romantis. Entah romantik atau bagaimana ya. Apalagi lagunya cinta-cinta gitu ya. Wah, romantis itu. Sangat mendalami. Gitu. Kalau di era romantik ekspresi mungkin kalau kaitannya dengan sajian selo. Sajian selo. Itu ya apa yang menjadikan selain ekspresi mungkin ada nggak? Melodi kayak? Melodi seperti itu terus apa ya? Rasanya itu mulai dibangun pada zaman-zaman tersebut. Jadi membawa suatu rasa yang disampaikan ke penonton atau gitu. Karena ada teknik untuk membawakan melodi itu ya. Misalkan dinamika sudah ada seperti itu ya. Ya memang gitu ya. Ya memang gaya romantik itu bagaimana teknik bisa membangun programatik itu. Benar jadi sekali. Misalkan vibra mulai ada, menonjol ya. Bahkan tidak hanya ada tapi menonjol kan gitu ya. Terus kemudian lompatan-lompatan nadanya ya gitu. Terus sudah mulai nakal. Iya gitu seperti itu. Sehingga mungkin juga sebagai Mas Brian sebagai orang muda sangat menantang kemudian untuk disiplin jiwa mudanya keluar. Ada tantangan virtuosonya ya. Virtuosonya itu. Kualitas sebagai pelaku musik akhirnya muncul merangsang. Ya memang kadang kita itu kebangun oleh karena apa ya, melihat sesuatu yang unik mungkin, kemudian yang menarik, mungkin atraktif ya gitu ya. Jelas gitu. Anak muda pasti akan menyukai itu. Makanya anak muda nggak ada yang suka bertapa ya, karena nggak ada ekspresi ya. Diem gitu. Waduh, aku wong tua berarti aku senenganku sing bertapa, Pak. Enggak lah, aku juga suka yang ekspresi-ekspresi itu. Makanya saya nggak mau tua. Tua boleh di umur, tapi selera muda gitu ya. Harus semangat. Selera musikal ya maksudnya ya, bukan selera apa. Terus kalau di gaya permainan selo, kan Mas Brian tadi konsen kepada mayor selo kan gitu. Iya benar. Siapa tokoh yang ditiru atau pemusik yang ditiru gitu? Atau nggak usah ditiru lah, apa ya katanya itu? Idola gitu ya. Mengidolakan. Kalau di selo sendiri itu ya banyak, Pak. Banyak. Salah satunya salah duanya wis? Salah satunya ya David Popper itu. Kebetulan beliau juga di era romantik juga. Karya-karyanya itu. Wih. Dan menonjolkan apa? Menonjolkan lompatan-lompatan nadanya itu sudah. Artinya juga mempengaruhi penjarian ya? Mempengaruhi. Lompatan-lompatan jari itu ini latihannya, disiplin itu ya? Kalau dicoba sekali itu belum tentu. Belum tentu. Berarti belum tentu. Dari David Popper itu kemudian menjadikan ada satu rangsangan untuk membuat disiplin diri untuk berlatih kan itu. Nah itu kiat-kiat, artinya Mas Brian mengambil satu tokoh atau karya seseorang untuk kemudian bisa membuat aku harus berlatih. Karena melalui karya ini aku ternyata bisa berlatih penjarian atau disiplin jari, disiplin geseknya dan sebagainya. Bahkan sampai ke perilaku duduknya mungkin. Perilaku duduk dan ekspresi itu tadi. Pasti juga. Itu, karena lompatan ini akan membawa gerak tubuh kan gitu. Wah ternyata musik juga berpengaruh pada pergerakan tubuh ya. Pasti Pak, karena ya kelincahan tangan tadi juga perlu dilatih juga. Oke. Ini nek nenggone tradisi ini dhewe wis eneng iki Mas.
Wonten. Iya, jadi kayak misalkan pemain beduk itu kan pasti bergerak tubuhnya, kalau enggak ketiban beduk. Ketiban iki. Ya, itu artinya seni-seni ekspresi ya sebenarnya muncul di misalkan di era romantik itu bagaimana musikal teksnya itu bisa mempengaruhi pergerakan tubuh itu tadi. Yeah. Yang jelas itu kemudian mempengaruhi capaian musiknya. Capaian gitu. Musiknya. Nah di situ Mas Brian mulai tertarik untuk kemudian setiap hari berlatih. Tantangan baru. Tapi bagaimana target misalkan mempelajari tantangan itu? Targetnya apa? Target ya diri sendiri. Target diri sendiri. Kalau mungkin ada suatu tempat untuk resital gitu ya, kita mengikuti seperti itu. Okay. Dan ya sharing-sharing juga sama teman-teman gitu. Kita bagaimana kira-kira sudah pas apa belum teknik-teknik yang aku pelajari dalam lagu tersebut. Berarti tetap melakukan sharing ya? Tetap. Apa yang dilakukan ini? Ya. Jadi ada masukan misalkan ya? Ada masukan dari teman atau dari guru-guru senior kita, seperti itu. Seringnya jelas pemain piano, cello kan Mas ya? Iya. Bukan terus pemain kendang kayak aku sharing cello ya mungkin ya. Siapa Mas temen yang misalkan diajak sharing itu biasanya? Kalau saya itu ada komunitas di UNESA, komunitas cello semua itu. Oh gitu, bisa ada komunitas terus kemudian ada komunitas sharing di situ. Yuk siapa yang mau resital, siapa yang mau menunjukkan hasil latihannya selama beberapa bulan ini gitu. Jadi seperti itu. Gitu ya. Oh, artinya komunikasi ya. Komunikasi ada satu komunitas walaupun di UNESA ataupun mungkin juga ada di luar UNESA. Di lingkup luar mungkin ada, tetap ada. Kita sharing dengan teman-teman yang beda kota, biasanya di Jogja atau di mana gitu. Ketemu. Tekniknya ketemu atau mengirim video atau apa gitu? Sekarang ya bisanya hanya mengirim video. Kalau ya sebelum terjadi pandemi itu kita ya ke sana sambil bermain gitu. Oke. Inilah kiat atau disiplin diri Mas Oktabrian dalam bermusik atau menggeluti musik. Sehingga sebenarnya bocorannya adalah Mas Oktabrian ini akan menyajikan satu karya dalam event yang akan kita munculkan, akan kita pertunjukkan, yaitu event Jelajah Bunyi Nusantara. Archipelago Sound 2021. Nanti bagaimana menyiapkan karya Mas Oktabrian itu akan kita kupas setelah tayangan ini. Akan ada teaser tayangan event pertunjukan musik Jelajah Bunyi Nusantara Archipelago Sound 2021. Kita tunggu tayangan berikut ini. Oke, kita ketemu lagi. Tapi sebelum melanjutkan, ngopi dulu. Mas Oktabrian juga ternyata pengkopi. Iya harus loh. Arek Jawa Timur gak ngopi, nggak salah paham gua. Cari keribu gak komplit, cong. Gak komplit. Ngopi dulu, oke. Mas Brian, monggo ngopi dulu. Kopi Trenggalek. Kopi Trenggalek. Kopi Trenggalek apa kopi Tulungagung atau kopi gimana Mas? Kopi Trenggalek ada sendiri. Ada sendiri toh? Kopi Ndilem.
Kopi apa? Dilem. Dilem iki jarene wong nek cewek apa itu? Itu bangunan zaman Belanda. Sejak zaman Belanda sudah ada kopi dilem. Oh, yang menanam dulu perkebunannya milik Belanda gitu? Milik Belanda. Yang olah juga Belanda. Yang mengolah Belanda terus. Tapi kok jadi trademarknya Tulungagung? Apa? Trenggalek. Lokasinya di Trenggalek. Oh, karena lokasi gitu ya, gitu. Dulu sempat apa ya? Ndak jalan gitu. Lalu dibangun lagi, bagus lagi. Oleh orang Trenggalek. Wah, menarik. Akhirnya memiliki ciri khas. Kopi yang baru. Ini kata ciri khas ini atau bagaimana seseorang membentuk identitas yang akan kita terapkan, aplikasikan kepada Mas Oktabrian dalam mempersiapkan satu karya yang nanti akan ditampilkan dalam pertunjukan musik Jelajah Bunyi Nusantara. Pastinya akan berbeda dengan para pegiat-pegiat lain. Mungkin juga Mas Oktabrian memiliki kiat khusus selain tadi berlatih berbulan-bulan dan sebagainya gitu. Mas, kalau saya boleh mengerti ya, ini sebenarnya rahasia dapur ya. Tapi rahasia dapur ini, tapi dikupas. Waduh. Dengan bahwa kemungkinan gaya-gaya atau teknik Mas Oktabrian dalam mempersiapkan karya itu akan menjadi referensi atau inspirasi, atau bahkan mungkin Mas Oktabrian bisa menerima gagasan yang karena Mas Oktabrian melakukan itu, tambah ini, di masukan gitu. Jadi bisa. Akhirnya akan sangat menarik gitu. Mas, bagaimana cara jenengan mempersiapkan karya itu? Cara menerapkan, cara mempersiapkan. Iya, cara mengerjakan karya itu bagaimana? Gitu? Ya, kalau dilihat dari konsep, mungkin nanti bisa ditonton videonya terlebih dahulu. Gitu. Ya, kalau nonton pasti karena penonton pasti akan penasaran. Pasti. Ya, kita membutuhkan beberapa alat digital, laptop, soundcard, mic, dan kalau di tayangan YouTube itu pasti membutuhkan lampu-lampu yang lumayan gitu. Nah, itu mempersiapkan. Artinya Mas Oktabrian itu mempersiapkan sendiri atau ada tim? Ada tim kebetulan, Pak. Kalau sendiri ya artinya tim produksi ya gitu. Karena mempersiapkan bukan hanya segi musikal kan gitu ya, tetapi visual juga. Ya. Oh, karya ini nanti akan juga melibatkan karya visual gitu ya? Karya visual juga. Kebetulan saya ada player yang dari video. Player dari video, maksudnya gimana itu? Jadi kebetulan saya sendiri yang record, ditangkap video, jadikan video, lalu ditampilkan dalam bentuk proyektor, screen. Nanti. Artinya Mas Oktabrian merekam saya sendiri. Terus kemudian nanti ditampilkan dalam bentuk video di proyektor. Ya, di proyektor. Terus video itu nanti akan bermain dengan saya sendiri. Ada tiga. Ada tiga, Pak? Ada tiga. Yang satu siapa? Video juga. Video lagi? Iya. Berarti ada dua video duet sama manusia asli. Kebetulan saya sendiri. Cara duetnya gimana itu, Mas? Cara duetnya? Video-video ini tadi. Ini bukan duet ya, karena tiga trio, ya. Cara mentriokan gimana itu? Mentriokan, ya kalau saya membuatnya itu cara-caranya sebenarnya membuat video satu terlebih dahulu, lalu yang dua, kemudian kalau yang saya sendiri itu ya kan diangan-angan. Oh, diangan-angan. Kan nggak mungkin direkod juga, Pak. Oh, gitu. Kebetulan gitu. Tapi kalau rekod, terus kemudian angan-angan, tetapi angan-angan yang tidak terus ngawur kan gitu, artinya tidak hanya improvisasi, tetapi perlu dipersiapkan kan gitu ya. Terkonsep lebih gitu. Terkonsep. Jadi nggak terlalu paten. Mungkin di pas take itu terjadi improve secara langsung, bisa jadi itu, Pak. Oh, gitu. Enggak, ini sekarang semakin penasaran saya. Iya. Ini untuk memadai konsep apa, Mas, kok sampai segitunya? Untuk memadai konsep apa? Konsep bermusiknya itu apa? Kok sampai ada pelibatan video tapi ada konsep improvisasi?
Oh iya. Terus ada konsep yang tidak improvisasi. Untuk musiknya sendiri, saya mengambil konsep yang apa ya? Eksplorasi sebuah cello. Oh gitu. Jadi cello nggak harus bermain klasik. Cello nggak harus dipetik, digesek. Oh gitu. Dan geseknya nggak harus pakai bow gitu tadi. Jadi keluar dari itu memang pengen terbebas aja dari itu. Oke. Jadi sebenarnya video itu juga sebagai dokumentasi langkah eksplorasi itu ya. Jadi memang ada yang kebebasan, ada yang kemudian sudah direncanakan karena sudah identifikasi bunyi-bunyinya ya mungkin ya, karena teknik tadi ada yang dipetik, ada yang digesek pakai apa. Tetap ada yang asli teknik cello, namun beberapa sudah keluar dari kaidah teknik-teknik konvensinya ya. Dalam rangka berkreativitas, bereksperimen gitu. Bereksperimen, eksplorasi suara-suara cello tersebut. Oh gitu. Didokumentasi, kemudian menjadi dua buah video. Terus kemudian kebetulan kan protokol. Oh gitu juga. Ya, Oke. Saya berarti bermain sendiri aja gitu. Ini kreativitas Mas Oktabrian dalam rangka agar tidak melibatkan banyak pemusik gitu ya. Iya. Kan cukup saya dengan tim mungkin 2 atau 1 orang cukup untuk 3 orang. Play video itu aja kan ya? Dan record gitu aja cukup. Iya betul. Perlu ditiru. Nanti pemusik-pemusik itu nggak payu. Nggak payu. Nek jenengan ini nanti akhirnya ngebum. Ternyata pemusiknya harus bisa direkod di mana-mana. Tetapi ini sebenarnya konsep menarik dan banyak melakukan ya. Hanya tinggal sekarang hasil dari eksplorasi Mas Oktabrian ini yang bagaimana itu yang akan menjadikan penasaran itu. Iya. Gitu. Saksikan videonya. Saksikan penasaran di situ itu pasti. Kemudian Mas, misalkan kita melihat kenapa Mas Oktabrian memilih cello yang kemudian diberlakukan untuk media bereksperimen. Nah, itu kebetulan ya kembali lagi seperti video sebelumnya tadi kita ngomong. Mayor saya cello kebetulan. Artinya lebih dekat dengan instrumen cello ya karena tiap hari dikeloni ya cello itu. Tiap hari dikeloni terus tiap hari ya dimainkan sedikit ya. Banyak mengetahui lah sekiranya seperti itu, dan kalau alat musik lain kan belum tentu sepaham Anda menggeluti cello itu ya. Iya. Oke, berarti dari sebegitu pahamnya cello akhirnya ingin mempoles ya sebagai kekayaan cello itu. Itu seperti kayak kita memiliki sepeda motor akhirnya kayak pengen nempel stiker ganti selebornya ganti yang gimana gitu. Bukan karena benci tapi karena memang modifikasi yang karena seneng kan gitu, sayang kan gitu ya. Nggak pengen yang standar aja gitu. Betul. Iya. Nah itulah sebenarnya ciri khas, sebenarnya pengen memunculkan ciri khas itu bisa dibangun dari setiap hari apa yang kita lakukan. Kemudian untuk mewadahi kreativitas yang dimiliki mungkin gesekan-gesekan. Karena Mas Oktabrian ternyata dia juga mempelajari ciri khas kopi. Artinya di situ sebenarnya dia tidak hanya ingin terbelenggu dengan instrumen cello yang seperti itu gitu. Benar. Tidak hanya ingin kopi yang seperti itu, tetapi dia ternyata pengen menginovasi, menambah inovasi baru. Betul, dalam rangka hal ini untuk menciptakan musik-musik kreatif gitu. Persiapan di Jelajah Bunyi. Misalkan Mas Oktabrian sudah melakukan seperti itu. Kenapa? Apakah kesan dari event Jelajah Bunyi itu apa, Mas? Saya pernah ikut yang kedua ya. Event Jelajah Bunyi. Tapi belum Nusantara kan itu, hanya Jelajah Bunyi. Iya. Tanda kutip kan. Pernah ikut dan asik. Oh, seperti itu. Asiknya apa, Mas? Ketemu teman-teman ngopi ya, ngopi mana? Asik. Ini event musiknya, maksudnya itu tentang bermusikalnya gitu loh. Bermusikalnya ya menambah pengetahuan.
Nggak hanya di klasik, nggak hanya di keroncong aja gitu. Tetapi memang event Jelajah Bunyi ini mewadahi kreativitas oleh karena dalam rangka bermusik yang berkreatif. Artinya kaidah musik tetap, tapi mewadahi konsep-konsep kreativitas. Disitulah Jelajah Bunyi Nusantara akan hadir. Tidak hanya satu hal tentang bermusik. Tetapi bagaimana kita berkreativitas. Itu kan Mas. Makanya Mas Oktabrian di situ kepingin berpartisipasi. Dan event Jelajah Bunyi pas untuk momen tersebut gitu. Ya. Oke. Kita akan ketemu dalam karyanya Mas Oktabrian. Nanti judulnya apa, bagaimana dan sebagainya agar Anda penasaran. Lihat, saksikan, nikmati event pertunjukan musik Jelajah Bunyi Nusantara Archipelago Sounds 2021 di channel Cak Durasim, Gamelan Sawunggaling, Disbudpar Prop Jatim. Selamat menyaksikan. Makasih Mas Oktabrian. Sama-sama sehat. Amin. Jangan menyerah sama corona. Sehat selalu. Ya, yang di pandemi itu coronanya, jangan senimannya ya. Jangan senimannya. Ya, gitu. Yang dirumahkan itu coronanya aja. Oke. Sampai jumpa, salam sehat.